Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Gue pengen, ngomong. Gue berpendapat aja lah ya. Beberapa hari ke belakang kita merinding banget ya anjing. Beberapa hari ke belakang kita rame banget di berita media sosial ataupun di media-media mainstream kayak koran, majalah dan yang lain-lain, isu tentang omnibus law dan apa yang akan terjadi setelah omnibus law ini disahkan oleh DPR. Gue sebagai masyarakat awam yang gak tahu apa-apa, cuma pengen bersuara aja, pengen ngomong kayak gini. Ya, ada, kalau misalkan ada yang denger ya syukur, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, no problem. Sekarang tanggal 10, kalau nggak salah tanggal 5 RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law Ketenagakerjaan disahkan oleh DPR jam 12 malam. Bayangin, hal apa sih yang harusnya dilakukan jam 12 malam? Apakah lumrah sesuatu yang penting dilaksanakan tengah malam tanpa sepengetahuan orang banyak, tanpa diberitakan? Oh enggak, ini koreksi, diberitakan ada, tapi yang nonton ataupun yang berinteraksi di situ pasti sedikit, hanya orang-orang tertentu. Terus juga ketika ketika Omnibus Law ini disahkan, banyak reaksi dan aksi yang terjadi setelah itu terjadi. Apalagi ini kan berpengaruh pada buruh, sangat berdampak besar. Gue merasakan itu karena gue bagian dari buruh, dan juga mungkin kawan-kawan mahasiswa ingin membantu untuk ikut aksi, untuk membatalkan Omnibus Law ini. Karena apa? Karena mereka tahu jika Omnibus Law ini tetap disahkan atau dipaksa untuk tetap dijalankan dan diresmikan, akan sangat-sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia semuanya. Gak cuma tentang buruh, gak cuma tentang pekerja, tapi hampir semua sektor, hampir semua bidang akan terpengaruh kalau misalkan RUU Cipta Kerja ini tetap dipaksakan untuk disahkan. Dan yang paling gue sayangkan, gue ini kan orangnya pencinta alam. Koreksi, gue bukan pencinta alam, anjing. Kalau misalkan gue maksain buat ngomong gue pencinta alam, tai. Gue cuma orang yang suka sama alam, gue cinta sama alam, cinta banget. Apalagi kalau misalkan alam-alamnya itu sesuai sama apa yang ada di ekspektasi gue bakal sangat-sangat menyayangkan kalau misalkan alam kita tercemar oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Ya walaupun gue pecinta alam, gue masih sering untuk merusak alam, tapi gue masih sadar bahwa apa yang gue lakuin itu salah, dan apa yang gue lakuin itu bakal berdampak kepada alam itu nantinya, ke depannya. Gak akan pernah bisa manjang, pasti akan berubah. Gue sangat menyayangkan. Bayangin aja kalau misalkan RUU ini diciptakan, beberapa tahun ke depan apa yang akan terjadi? Apakah akan ada sungai yang jernih? Apakah ada hutan yang lebat yang masih asri? Apakah akan ada pantai yang pasirnya masih murni, gak bercampur dengan sampah-sampah? Akankah ada gunung yang masih terjaga ekosistemnya? Dan apakah masih akan ada cagar alam yang tetap dilindungi dan disingkirkan dari praktek-praktek komersialisasi? Gue pesimis tentang hal itu, sangat-sangat pesimis. Gue masyarakat awam, gue gak tahu apa-apa, gue gak tahu tentang undang-undang, tentang pasal-pasal, tapi gue masih bisa ngerasa bahwa
akan ada hal besar yang bisa mempengaruhi dunia kita. Kalau misalnya kita diam tentang hal ini. Sayanglah kalau misalkan kita diam melihat kebijakan-kebijakan yang kayak gini. Ya kalau misalkan kita mikir pendek, ya kita bakal nganggep bahwa ini tuh semacam peraturan biasa tentang pekerjaan, sebatas pekerjaan. Kita gak bakal mikir konsekuensi yang akan kita terima nanti. Kita juga pekerja sebenarnya. Atau mungkin ya sekarang kawan-kawan semua masih pelajar, ada yang SMK, ada yang SMA, atau masih di bawah itu, atau kawan-kawan mahasiswa yang suatu saat akan bekerja. Kalian pasti akan merasakan dampak. Itu hanya dari satu faktor. Itu hanya dari satu bidang pekerjaan. Kalau kita berbicara tentang bidang lain, bidang alam, akan jauh lebih besar dan lebih membuat hati kita miris. Beberapa tahun ke depan, mungkin kalau misalkan Omnibus Law ini disahkan, alam gak akan kayak sekarang. Alam akan makin sedikit, hutan yang di dalamnya ada pepohonan, ada penghuninya, ada satwa-satwanya akan hilang, diganti oleh pabrik-pabrik, mesin-mesin, polusi, pencemaran, dan itu pasti akan berdampak pada hidup kita, men. Hidup kita gak akan tenang, hidup kita gak akan pernah baik-baik aja selama hal itu tetap kita biarkan. Kalau kita gak bisa beraksi, turun ke jalan seperti kawan-kawan kita yang ditendang, dipukul sama aparat, nah setidaknya kita mendukung dengan cara lain. Minimal berdoa. Gue salut sama kawan-kawan yang dengan sukarela, dengan semangatnya, dengan beraninya turun ke jalan melawan kezaliman. Zalim itu apa sih? Gue bukan orang yang tahu banget tentang agama, tapi yang gue tahu zalim itu adalah suatu kesalahan. Ketika kita melihat kezaliman, kita ngelihat sebuah kesalahan di situ. Kita ngelihat bahwa hal itu gak akan pernah berdampak baik. Ya mungkin mayoritas pasalis itu baik banget. Tapi ketika kita melihat ada 1, 2, 3, 4 atau 5 pasal yang bisa merugikan, kita harus tentang itu, men. Kita gak bisa diam. Kalau misalkan kawan-kawan semua masih pengen untuk melihat alam yang masih asri, yang masih indah, dan masih untuk layak kita nikmati, kawan-kawan harus mendukung kawan-kawan kita yang turun ke jalan, harus ikut mensupport, harus ikut mendoakan supaya Omnibus Law ini batal. Gue masih pengen ngomong panjang lebar tentang hal ini, tapi anjingnya gue gak bisa. Karena setiap gue ngomong, entah gue merinding. Karena kenapa? Mungkin ini penyakit gue lah. Penyakit bawaan, entah penyakit apa, atau mungkin karena gue belum biasa untuk ngomong kayak gini. Ya, terima kasih. Segitu aja mungkin untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.